Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada waktu yang berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan tak terlupa pula salawat bertangkaikan salam berdaun harapan berbuah kemenangan, marilah kita haturkan kepada Nabi kita, Habibina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan kepada kakak semua yang telah meluangkan waktunya untuk bersamai kita dalam belajar. Perkenalkan, nama saya Aulia Sifa dari Rumah Quran Nur Hidayah. Insya Allah, uh, Alhamdulillah, qadarullah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk membimbing dan menemani proses menghafal kakak-kakak semua. Ya, mungkin langsung aja bisa kita mulai untuk mempersingkat waktu, yaitu untuk langsung setoran yang bisa dimulai oleh Kakak Maya dan Sabrina, bisa dimulai terlebih dahulu ya Kak. Fadol. Yang lainnya boleh menyimak ya Kakak. Kenapa, Kak? Yang lainnya boleh sambil menyimak Kak Mayada sambil membaca ya. Ya, Kak Mayada bisa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض Udah, وضعها Kakak. للأنام فيها Lihat. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah Kakak. Mungkin tadi yang bacaannya sudah bagus. Mungkin ada beberapa yang uh, diperjelas lagi ya, kayak tadi ainnya, ainnya itu adanya di tenggorokan Kakak. Kan kita itu huruf jaga itu ada kof itu di belakang, yaitu kof di belakang, bo itu di sisi di depan, bo itu di sisi, po po itu di depan. Nah, ketika ain, perbedaannya ain itu ainnya itu di tenggorokan. Ah, jadi ketika a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Nah, ketika kita membaca huruf H, H itu termasuk huruf yang hamas karena H itu termasuk huruf yang eh, bersih dikeluar dari tenggorokan kita. Maka ketika kita merasa kita ngeluarin huruf H, ketika huruf H-nya itu masih ada serak-seraknya, berarti itu eh, belum sesuai makhraj hurufnya. Ar-Rahman, H, H. Nah, lanjut lagi. Allamal Qur'an. Kho.
khalaqal insan, 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal qamaru bisban, wan najmu wasyajaru yasjudan. Nah, ketika ada gunnah, nun bertasydid itu dibacanya berapa harokat, Kak? Dua. Sama ya, Nah, nah, ketika Dua. dengung itu di saya diajarkan oleh Abuya, guru saya, Kiai di pondok saya itu nun itu dibacanya 3 harakat dan setiap yang dengung itu punya rahasia tersendiri. Setiap dengung itu kita boleh baca lebih dari 3 harokat, 2 atau 3 harokat bisa lebih gitu, tapi nggak boleh kurang. Kayak setiap huruf gunna itu dia punya keistimewaan sendiri. Kalau misalnya matobi'i itu 5 sampai 6 harokat itu nggak boleh berkurang dan nggak boleh lebih. Tapi ketika kita membaca huruf gunnah itu boleh boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Contohnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dan itu syaratnya harus seirama sama semuanya. Nggak boleh ketika yang awalnya Kul a'udzu birabbin nas. Yang keduanya Malikin, terus aja sampai maghrib Malikin nas gitu. Nggak boleh. Itu jadi ketika semua panjang itu harus disamakan ya, Kakak. Bisa dipahami Kak Mayada? Iya, Kak. Makasih, Kak. Iya, Afwan. Boleh dilanjutkan sama Kakak Naswanul Aulia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون إن الذي وإذا قيل Diomongin aja Kakak. Kakak, maaf suaranya nggak ada Kak. Boleh diulang? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Suaranya masih nggak ada. tes tes ada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى بصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah. Kenapa? Alhamdulillah sudah mungkin tidak ada yang berkenan ya. Bisa dilanjut ke Kakak Nur Zahra. Mikrofonnya Kak dihidupin dulu. Udah ada suaranya, Kak? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya A'udzu jangan lupa. billahi minasyaitonir rajim. Kakak, maaf. Bismillah. Ya, Kameranya bisa di on cam kamera. sudah ada. Sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan salasah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah. Sebelumnya, Ana mau tanya sedikit, boleh? Boleh. Boleh, Kak. Eh, Sebelumnya, Kak Mayada udah punya hafalan sebelumnya, udah pernah menghafal? Kenapa, Kak? Sudah pernah menghafal sebelumnya? Sudah. Sudah. Punya, berarti punya bekal hafalan ya, Kak? Sudah megang hafalan juz berapa aja, Kakak? Nah, hafalnya. Ya, yang sudah dihafal juz berapa? 30. Sama beberapa surat pilihan. Oh, Masya Allah, barakallah. Kalau Kanaswa, Sebelumnya udah pernah ikut hafalan. Jumlah 30, 21, 2, 3, dan 4. Masya Allah. Itu masih bertahan, Kak, sampai sekarang hafalannya? Untuk menambah, tambah. Oh iya. Allah berarti punya pengalaman menghafal dan totalnya cukup lumayan banyak. Kalau Kak Nur Zahra pernah menghafal sebelumnya? Iya, sudah pernah menghafal di ketika santri. Sudah pernah menghafal. Dan itu sampai mencapai alhamdulillah 5 juz. Juz 1, Berapa 2, aja? 3, 4, dan juz 30. Masya Allah. Alhamdulillah kakak semua sudah punya bekal hafalan ya, Kak. Semoga ke depannya bisa melanjutkan hafalannya kembali dan hafalan yang sudah kakak punya bisa dipegang sekuat mungkin biar hafalannya nggak kemana-mana ya, Kak. Eh, Terus sekarang Amin. kegiatan kakak-kakak semua apa? Kakak itu kegiatan apa sekarang? Kalau sekarang sih Senin sampai Jumat ngajar ya. Ngajar les, Oh, zumba sama ngajar ngaji kalau sore harinya. nah. Kalau Kak Nur Zahra kegiatannya apa? Sekarang lagi mengabdi di pondok yang dulu pondok pesantren Darussalam. Oh, Masya Allah lagi pengabdian ya. Kalau Kak Mayada, Lagi mengabdi di hutan. eh, eh, rata-rata semuanya sedang mengajar ya, Kak. Ya, Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Kakak sebelumnya. Nah, ya Kak, Ya, nanya apa? kalau misalnya hafalan biar tetap nempel dan lekat, gimana ya Kak caranya? Oh, yaitu kita harus kalau kita mau punya hafalan yang tetap lengket dan lekat, biar hafalan nggak kemana-mana, itu kita harus terus menjaganya, Kak. Kita harus murojaah. Sebelum kita murojaah itu kita harus punya rasa komitmen dengan hafalan yang kita punya sebelumnya. Karena ketika sebenarnya ketika kita mempunyai hafalan baru, itu banyak dari seorang penghafal Al-Quran yang keliru ketika dia mempunyai hafalan, lalu sudah disetorkan hafalannya kepada ustazahnya atau gurunya. Nah, ketika sudah disetorkan, itu tuh hafalannya ditinggal begitu aja, lalu langsung melanjutkan hafalan yang selanjutnya. Nah, itu termasuk tips dan trik yang salah ya, Kak. Kalau kita menghafalnya kayak gitu, kita nggak akan bertahan ayat yang kita hafal, surat yang kita hafal. Ketika kita menghafal suatu, ini kan kalam Allah, kita menghafal ayat Al-Quran, ketika kita menghafal itu seberusaha mungkin kita tuh harus menjaganya ayat yang kita hari ini hafal. Kita misalnya menghafal hari ini jam 9 pagi, dan itu seberusaha mungkin kita tahan selama 24 jam. Itu selama 24 jam itu misalnya kita ngafal
satu halaman surat Al-Baqarah jam 9 pagi, kita kan jam 9 pagi di esok hari itu hafalan kita yang di kemarin itu masih ada. Nah, karena kalau kita mempunyai hafalan tapi kita ninggalin gitu aja, itu nggak akan jadi apa-apa Kak, malah jadinya sia-sia aja untuk kita gitu. Karena kan murojaah itu kewajiban ya, murojaah itu kewajiban dan ziyadah itu penambahan hafalan itu sebenarnya sesuai kemampuan. Ketika kita mampu menambah hafalan kita, berarti di situ pula kita mampu untuk terus menjaga dan terus murojaah hafalan yang kita punya gitu. Nah, tipsnya aja itu satu, harus komitmen. Semua penghafal Al-Quran itu, Ana punya tips, misalnya kita sebagai seorang penghafal Al-Quran itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat tahajud. Dari dulu ke dulu, seorang penghafal Al-Quran itu tidak meninggalkan sholat tahajud. Ketika sekalipun dia meninggalkan sholat tahajud, dia akan mengganti sholat tahajudnya dengan sholat duha. Bukan dengan sholat duha bukan dengan mengganti sholat dua tahajudnya di waktu duha karena nggak ada tahajud di waktu siang-siang ya kan, yang disebut mengganti tahajudnya itu dengan memperbanyak rakaat sholat duhanya seperti biasanya sholat duhanya itu 2 rakaat atau sampai 4 rakaat aja, tapi ketika kita meninggalkan sholat tahajud dia akan menambahkan rakaatnya bisa sampai 8 sampai 14 gitu. Nah, ketika kita sholat, itu dibiasakan Kak, hafalan yang kita punya dibaca ketika sholat. Misalnya, jam 9 pagi ini kita baru ngafal satu halaman surat Al-Baqarah seharian. Nah, kita pakai di sholat duha, kita pakai di sholat duha, kita pakai di sholat qobliyah, ba'diyah, zuhur, sama sholat fardu zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isya, seterusnya sampai bertemu lagi di tahajud, kita pakai itunya. Kita pakai ayat yang sudah kita hafal, surat-surat yang kita hafal. Insya Allah, kalau kita mengikuti alur itu, kita akan ikhwan. Ikhwan itu kalau orangnya disebut mutkin. Nah, tapi kalau misalnya Iqbal itu bacaan seseorang yang bagus, baik dan benar sebagaimana membaca surat Al-Fatihah yang lancar. Ya kan? Seperti gini, Kak. Coba sekarang Ana baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Coba Kakak lanjutin. Maliki yaumiddin. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, mungkin bisa melanjutkannya. Cuma ketika saya tanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa, wan nashitati nashqa, was-sabihati sabha. Boleh dilanjutin Kakak? Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. يوم ترجف الراجفة تتبعها Tatba'uha radifah. قلوب Yawma'idin wajifah. أبصارها خاشعة. Masya Allah. Alhamdulillah hafalannya masih terjaga ya Kak. Nah, itu yang dinamakan mutkin. Hafalan Kakak ketika tadi anak tanya surat An-Nazi'at itu udah langsung nyangkut seperti bagaimana anak tanya surat Al-Fatihah. Mungkin ketika nanti kalau ditanya surat selanjutnya, kita belum tentu kalau misalnya kita belum bisa membaca seperti surat Al-Fatihah, itu namanya kita belum ada di titik mutkin ya Kak. Nah, karena ada suatu pepatah yang mengatakan murajaah itu adalah kewajiban dan mungkin itu adalah impian. Kalau kita tidak ditakdirkan meninggal dunia dalam keadaan mungkin, tapi setidaknya kita meninggal dunia dalam keadaan memperjuangkan mungkin, gitu ya Kak? Ya. Ya. Apakah jelas Kakak Nur Zahra atas jawaban saya? Jelas, Kak. Nah, cukup puas dengan jawaban saya Kakak Nur Zahra? Puas. Kasih, Ya, Kak. Afwan. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Saya, Kak.
Ayo siapa dulu? Boleh Kak Mayada terlebih dahulu. Gimana sih Kak cara mempertahankan semangat untuk menghafal? Oh. Nah, ketika kita mempertahankan semangat itu eh, yang pertama itu meluruskan niat. Meluruskan niat kembali pada awal niat kita itu apa? Ketika kita menghafal Al-Quran, kita niat kita untuk menghafal Al-Quran. Terfokus pada satu tujuan niat kita menghafal Al-Quran, yaitu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah disebutkan dalam hadisnya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung pada niat. Contohnya seperti ini, ketika kita melakukan suatu ibadah, kalau walaupun sebaik-baik ibadah itu, tapi kalau niat kita tidak sesuai dengan apa ibadah yang kita lakukan, kita niat menuntut ilmu, terutama menuntut ilmu atau menghafal Al-Quran, tapi kita di hati kita niat kita untuk merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang lain, untuk mengucilkan orang, naudzubillah. Nah, itu akan menjadi kepada bisa menimbulkan dosa, walaupun kelakuan kita baik, tetapi Allah tahu sesungguhnya niat kita pada hati itu apa, ya Kak. Nah, yang kedua itu menghadirkan motivasi, menghadirkan motivasi, menghadirkan motivasi dalam diri kita ketika kita ingin mencapai suatu tujuan, kita melihat keutamaan-keutamaan dari tujuan kita itu apa. Contohnya seperti Allah memerintahkan kita untuk sholat tahajud. Nah, Allah turunkan di surat ke-17 ayat 79 sampai 81. Kalau nggak salah, bunyi salah satu ayatnya itu wa minal laili fatahajud wa minal laili fatahajud fa in wa minal laili fatahajud wa minal laili fatahajud bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Nah, itu di situ dijelaskan bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah salat tahajud. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita melakukan salat tahajud. Nah, begitulah itu motivasi jadi ketika Allah memerintahkan kita untuk melakukan salat tahajud, Allah menurunkan motivasinya lewat ayat Al-Quran untuk kita terus terpacu melakukan sholat tahajud. Nah, seperti misalnya ada lagi, contohnya kita menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu Allah menurunkan juga dalam Al-Quran itu surat ke-54, surat Al-Qamar ayat 17, 22. Nah, uh, Abuya, guru saya pernah menyimpulkan bahwasanya kenapa dari surat 17, 22, 32, dan 40. Karena di 17 tahun, mungkin di waktu kita ketika kita umur 17 tahun, kita belum mampu menghafalkan Al-Quran, belum mendapatkan hidayah untuk menghafalkan Al-Quran, belum mau menghafalkan Al-Quran. Insya Allah kita mendapatkan hidayah di umur 22. Nah, ketika kita belum mendapatkan hidayah atau kita belum ada rasa kemauan untuk menghafal di umur ke-22, nah terus itu semoga kita mendapatkan hidayah dan di umur ke-32 kita ini. Di umur ke-32 berlanjutlah pada akhir umur 40. 40 itu udah pada fase masa kita menuju lansia ya Kakak. Insya Allah untuk teman-teman kita atau siapapun itu yang belum mendapatkan hidayah atau belum mempunyai rasa ingin menghafalkan Al-Quran di akhir umur 40-nya itu Allah berikan kemudahan, Allah berikan rasa keinginan dalam hatinya untuk menghafalkan ayat Al-Quran. Karena dijelaskan dalam 4 ayat itu yang berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Setelah Allah turunkan ayat Al-Quran untuk sebagai peringatan, apakah kalian ada yang mengambil pelajaran gitu. Udah dimudahkan sama Allah, dimudahkan sedemikian mungkin kita untuk menghafal, di gimana ya, diberikan jalan yang mudah oleh Allah menghafalkan Al-Quran. Udah nggak perlu kan kita kakak nyatet-nyatet lagi, nulis-nulis lagi, tinggal buka Al-Qurannya, dibaca sehari-hari, sering-sering tilawah, sering-sering dibaca. Ketika kita sering tilawah, itu bisa kak beberapa ayat ada yang nyangkut di kepala kita, cuman posisinya belum beraturan. Nah, itu harus disandingkan dengan kita menghafal Al-Quran dan murojaahnya. Tuh. Nah, yang terakhir itu ada takwa. Takwa. Ketika
kita ingin memelihara semangat kita dalam menghafal dan belajar, itu yang ketiga itu ada poinnya takwa. Nah, ditingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, contohnya dengan memperbanyak ibadah, puasa, berinfak, zakat, dan lain-lain segala macam, kita tingkatkan ibadah kita. Karena ketika kita ibadah dan ditinggalkan hal-hal yang kurang baik, insya Allah, kalau hal-hal yang kurang baik aja kita udah tinggalkan, insya Allah Allah mudahkan kita dalam Allah mudahkan dalam segala niat baik kita, dan itu motivasinya akan semakin kakak dalam diri. Makanya jelaskan dalam Al-Quran itu ketika takwa dan ilmu itu dalam Al-Quran itu bersandingan, antara ilmu dan takwa itu bersandingan, yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat terakhir di surat Al-Baqarah ayat 282, adanya sebelah kiri paling bawah itu yang berbunyi wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kalian kepada Allah, insya Allah Allah menjaga dan memudahkan kalian dalam menuntut ilmu, gitu ya Kak. Mungkin, nah saya ulangin lagi, jadi ketika kita ingin memelihara rasa semangat kita dalam menghafal dan belajar, dalam rasa semangat menghafal dan belajar, itu poinnya ada 3. Ada apa aja sama Yada, boleh diulangi? Ada takwa, Yang kedua, mungkin meluruskan niat. luruskan niat, Dan yang kedua itu, yang ketiga itu, yang terakhir, menghadirkan motivasi. menghadirkan motivasi. Ya. Mungkin apakah cukup puas Kakak dari jawaban anak? Cukup, Kak. Terima kasih. Ya, Puan. Ya, boleh dilanjutkan. Aswa tadi mau nanya ya. Mungkin pertanyaannya hampir sama, tapi Ya. ini untuk murojaahnya. Tips and triknya tuh gimana sih Kak buat tetap murojaah di tengah-tengah kesibukan kita yang ngajar, atau ada kegiatan atau agenda lain gitu? Masya Allah. Mungkin Ana hanya menambahkan dari tadi pertanyaan Kakak Nur Zahra ya. Nah, tips and trick ketika setiap penghafal mendapatkan hafalan baru, sejatinya ia belum berhasil jika ia tidak mampu menjaganya hingga hafalan tersebut menjadi hafalan yang berkualitas. Hafalan yang berkualitas itu apa Kak? Yaitu hafalan yang mungkin. Sifat yang paling buruk ketika kita yang biasa dilakukan oleh para penghafal Al-Quran, yaitu yang tadi seperti saya sudah jelaskan, ketika sudah disetorkan ke ustazahnya, dia langsung meninggalkan saja hafalan itu dan memulai hafalan baru. Tugas dalam hafalan adalah menjaga ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam hadis sahih yang berbunyi, innama masalu sahibil Quran kama salil sahibil ibil mu'allaqah, inna ahda 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Nah, itu artinya seorang penghafal Al-Quran itu sesungguhnya, perumpamaan penghafal Al-Quran itu seperti pemilik unta yang diikat. Jika ia jaga dan ia ikat untanya, maka peliharaannya itu, untanya itu akan siap dan jinak kepadanya. Namun jika unta tersebut atau hafalan kita gitu dibiarkan terlantar, maka ia akan pergi lepas dari ikatannya. Ya, seperti itu. Ketika kita rajin murojaah, kita jaga hafalan kita, maka hafalan kita akan duduk bersama kepada kita, akan duduk bersama, menetap di otak kita, tidak akan kemana-mana. Bedanya gitu, kalau misalnya kita nggak jaga hafalan kita, ya hafalan kita akan lari seperti tadi hadis yang disebutkan oleh Rasulullah, ketika untanya tidak dijaga, ya maka dia akan lari Kakak gitu. Nah, mempertahankan hafalan itu ada 3 fase. Yang pertama, fase transisi, yaitu masa hafalan 24 jam. Awal 24 jam itu yang bisa disebutkan, ya seperti tadi saya sudah jelaskan, ketika kakak hafal 1 halaman, kakak hafal di jam 9 pagi, nah kakak pastikan sampai jam 9 pagi esok hari itu masih bertahan. Itu namanya fase transisi atau masa awal hafalan. Yang kedua itu memiliki durasi waktu 4 minggu atau 1 bulan, atau disebut inkubasi hafalan. Nah, jadi hafalan kakak yang pertama kali kakak hafal, misalnya dari Al-Fatihah
Alif Lam Mim halaman pertama sampai Alif Lam Mim terakhir, misalnya sampai Al-Baqarah ayat keberapa gitu. Nah, itu masih bertahan sampai sebulan. Nah, itu udah bisa dibilang sama inkubasi hafalan. Itu bertahan selama 4 minggu atau 1 bulan. Nah, 6 bulan itu sampai 1 tahun disebut fase pertumbuhan hafalan. Itu bersatunya dari hafalan baru kakak, hafalan yang baru, dan hafalan yang lama itu yang terus kakak murojaah, yang terus kakak asal kamu murojaah, dari hafalan yang pertama kali kakak hafal sampai hafalan yang detik ke-6 bulan itu kakak hafal, kayak masih duduk bersama kakak, hafalannya itu masih menetap bersama kakak, itu namanya kakak udah bersama, uh, bisa disebutnya itu mungkin ya kakak, karena itu udah masa pertumbuhan hafalan, bertumbuhnya hafalan kita dari yang tadinya sedikit, alhamdulillah misalnya udah bisa dapat 1 juz gitu ya kak. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab dari pertanyaan kakak. Apakah merasa puas kakak? Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, Afwan kakak. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan lagi kak? Udah Kak, cukup. Udah cukup. Cukup Kak. Ya, mungkin kakaknya ada yang mau dilanjut kegiatan lain. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Alhamdulillah, semoga kakak-kakaknya diberi selalu kesehatan, Amin. diberi keistiqomahan dalam menjaga hafalan yang udah kita punya ya kak. Amin. Diberi semangat selalu untuk rasa semangat murojaahnya, ziyadahnya gitu. Insya Allah kita niat kita luruskan kembali niat kita untuk menghafal Al-Quran, yaitu untuk memakaikan mahkota kepada kedua orang tua kita di akhirat kelak kakak. Ketika kita menjadi seorang penghafal Quran, janji Allah itu akan memberikan surga Firdaus untuk 10 keturunannya gitu. Semoga kita menjadi salah satunya kakak, seorang penghafal Al-Quran yang bisa membawa kedua orang tua kita beserta adik-adik kita, semua keluarga kita mendapatkan surga Firdaus di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Amin. Mungkin kita cukupkan sekian kakak. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf, apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan, saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko kakak. Laliko.